Dengan suara teredam, monster tak menyenangkan tingkat pembangkit tenaga listrik teratas bumi jatuh ke tanah. Dan ketika terbunuh, sosok Qin Yichen seperti hantu. Dan dia menghindari dua monster lainnya dengan gerakan yang sangat aneh. Serangan binatang. Di arah lain, Han Yan juga bertarung dengan binatang buas. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa membuat banyak suara, agar tidak diperhatikan oleh dua orang di depan Xiang Sheng. Saat melihat Qin Yichen, dia membunuh binatang buas itu dalam sekejap. Dua binatang tak menyenangkan lainnya tidak hanya tidak bergeming, tetapi di mata mereka ada kilatan ominous Fienki. Sua. Kedua binatang buas itu tampaknya sangat manusiawi, dan mereka menghilang ke dalam kabut hitam ketika mereka gagal menyerang. Kemudian, dari sudut yang rumit, mereka melakukan serangan tajam dan meledakkan Qin Yichen. Tidak bisa menyeretnya ke bawah. Dalam menghadapi serangan mereka, alis Qin Yichen juga sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa fluktuasi panik di depan sepertinya telah tenang. Jelas, Xiang Sheng dan Hemu telah menyelesaikan masalah mereka. Saat ini, jika Anda terus berlarut-larut, saya khawatir Xiang Sheng akan segera menyadari hal ini. Hai, dengan pikiran di dalam hatinya, Qin Yichen tidak lagi terseret, dan hatinya bergerak. Sinar kemasan di tubuhnya menjadi lebih intens, dan di bawah jejak sinar cahaya ini, kabut hitam di sekitarnya ditutupi oleh setelah dikeluarkan. Bentuk kedua binatang buas itu juga terungkap. Pada saat ini, sepertinya ada kemunculan cahaya yang tiba-tiba di mata kedua binatang buas itu. Jelas, mereka tidak menyangka kabut hitam di sini akan tersebar. Mati. Pada saat kabut hitam dikeluarkan, Qin Yichen tidak pernah memberi mereka kesempatan lagi. Tubuhnya secepat kilat dan berubah menjadi cahaya kemasan, melintas dengan cepat. Bang! Detik berikutnya, kedua binatang buas itu jatuh pada saat yang sama, menghadap ke belakang, dan tidak ada jejak fluktuasi nafas pada mereka. Ketika Qin Yichen memecahkan 3 binatang buas, Han Yan di sisi lain juga menyelesaikan binatang buas terakhir. Inilah binatang buas di tingkat pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi, dan binatang buas di kedalaman mungkin lebih kuat. Melihat 5 mayat tergeletak di tanah, Han Xi tidak bisa menahan cemberut. Shen Chan. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak banyak bicara. Sosoknya diam-diam jatuh di samping tubuh binatang buas, melihat cairan hitam yang mengalir keluar dari tubuh. Alisnya tidak bisa menahan kerutan. Darah binatang buas di dalam tubuh ini ternyata hitam. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa tampaknya ada energi yang sangat aneh di dalam darah ini. Bahkan tanahnya terus-menerus terkorosi. Apakah binatang buas di daerah aliran sungai, darah di dalam tubuh? Melihat cairan hitam di bawah tubuh binatang buas, Qin Yichen berbalik dan bertanya pada Han Yan. Setelah mendengarkan pertanyaannya, Han Zheng sedikit membeku. Pada saat ini, dia menemukan pemandangan itu. Kemudian dia menggelengkan kepala dan mengerang sedikit. Kemudian dia berkata, binatang buas ini harus dipengaruhi oleh roh jahat Heya. Menjadi seperti ini. Oh. Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan ada sentuhan warna berbeda yang berkedip di matanya. Dia sangat menyadari bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di tebing hitam ini. Apa yang dapat memengaruhi darah binatang buas di dalam tubuh? Buruk. Pada saat ini, pupil Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan kulitnya tiba-tiba menjadi berat. Jie, sungguh mengejutkan kedua tikus itu berani mengikuti kita. Dalam kabut gelap, seringai terdengar tiba-tiba. Xiang Sheng. Tanda seru. Mendengar suara ini, kulit Han Yan tiba-tiba tenggelam, tubuhnya tegang. Sepertinya kamu kenal orang tua itu. Suara Shen Leng terdengar lagi, dan segera, kedua sosok itu berjalan perlahan dari kabut hitam di depan dua orang Qin Yichen. Nafas kedua sosok ini sangat kuat, diwarnai dengan sedikit darah hitam di jubah mereka, menambahkan sedikit ominous Fienki pada mereka. Kedua sosok ini benar-benar pemimpin besar Black Plains, Xiang Sheng dan dua pemimpin Hemu. Di mata kedua orang itu, cahaya ganas itu berkedip-kedip. Jika bukan karena dua serangan binatang buas barusan, mereka tidak menyadarinya, dan seseorang telah mengikuti mereka secara diam-diam. Xiang Sheng dua orang bahkan tidak bisa memimpikannya. Orang-orang yang ingin mereka kejar dan bunuh itu tidak melarikan diri sama sekali, tetapi diam-diam mengikuti mereka ke dalam jangkauan Heiyayu. Benar-benar mengejutkan. Sepertinya kamu bisa membunuh Xiang Yuan. Itu memang beberapa poin kemampuan. Pandangan sekilas ke mata Sheng, melihat kelima mayat binatang buas di tanah, memancarkan warna aneh di matanya. Segera, matanya tertuju pada tubuh Qin Yichen. Suara cibiran terdengar pelan. Dia tidak sebaik pria itu saja. Di hadapan tatapan Xiang Sheng, Qin Yichen tidak melarikan diri. Dia hanya mengangkat bahu, berkata dengan ringan. Jadi, keempat pemimpin suku Black Plains kita, sial di matamu? Hemu dengan dingin mendengus, berteriak dengan kulit yang buruk. Tidak buruk, untuk minumannya. Qin Yichen mengangguk, dengan sentuhan keraguan di wajahnya. Sepertinya penasaran. Bagaimana yang terakhir menanyakan pertanyaan seperti itu, padahal sudah tahu jawabannya. Itu junior yang berlidah tajam. Tidak apa-apa bertemu di sini.
dan biarkan aku menyelesaikanmu dengan lancar, untuk mengorbankan roh saudaraku di surga. Melihat penampilan Qin Yichen yang begitu acuh tak acuh, cahaya dingin di mata Xiang Seng mau tidak mau menjadi sedikit dingin. Pada saat ini, dia tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Qin Yichen. Dengan suara mendengus dingin terdengar, kuat nafas langsung mengunci yang terakhir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kedua orang ini yang bukan alam bumi membunuh Xiang Yuan, tidak peduli apa artinya, karena dia bertemu. Dia pasti akan memenggal kepala yang terakhir dan menggunakan datang untuk mengorbankan Xiang Yuan. Ayo cari cara untuk mundur dulu. Xiang Seng tidak sebanding dengan Xiang Yuan. Merasakan nafas yang kuat dari yang terakhir, Han Yan tampak gelap dan berbisik ke transmisi suara Qin Yichen. Mendengar kata-katanya, alis Qin Yichen sedikit mengernyit, tetapi dia juga mengerti bahwa meskipun dia tidak takut pada pusat kekuatan arterial lempik, dia mungkin dalam bahaya jika dia menghadapi dua hal sekaligus. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahaya apa yang tersembunyi di kabut gelap ini. Ini benar-benar bukan waktunya untuk bertengkar dengan orang lain. Jie, di sini kamu tidak perlu khawatir untuk melarikan diri. Sepertinya saya merasakan pikiran Han Yan dan Qin Yichen. Hemu mencibir ke samping, nafasnya meresap, dan keduanya terkunci rapat. Faktanya, mereka tidak khawatir tentang yang terakhir melarikan diri. Lagi pula, inilah tebing hitam. Menurut pendapat mereka, dua orang Real Earth, jika tidak di belakang mereka, tidak bisa menerobos ke sini. Jika mereka melarikan diri, maka itu hanya membawa kehancuran bagi diri sendiri.